Pagi hari ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman yang saya berikan judul kuasa darah Yesus. Mari bersama dengan saya kita buka ayatnya tentang kuasa darah Yesus. Ibrani pasal 10, kita membaca di ayat yang ke-29 saudara ya. Ibrani 10 ayat 29, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ada garis bawah merah stressing di situ, ada kata darah perjanjian. Bahwa dalam Ibrani pasal 10 di ayat yang ke-29, darah Yesus, kuasa darah Yesus disebut dengan darah perjanjian. Ada satu ayat, coba kita lihat dalam Injil Matius pasal 26, di ayat yang ke-28 saudara ya. Coba kita lihat sebentar tentang darah perjanjian juga diterangkan di ayat ini. Matius pasal 26 ayat 28, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita ulang baca ini ayat ya. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini adalah Yesus sendiri yang berkata. Ini peristiwa sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Sebelum itu ada perjamuan terakhir, perjamuan malam terakhir yang terkenal dengan sebutan The Last Supper. Itu perjamuan terakhir. Ketika Yesus membagikan roti, memecah-mecahkan kepada murid-muridnya, dia berkata, makanlah ini tubuhku. Lalu kemudian dia memberikan cawan yang berisi air, minumlah. Ya, ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Nah, bagian pertama yang saya mau bagi sama saudara, sharingkan sama saudara tentang kuasa darah Yesus dalam ayat ini. Darah Yesus disebut sebagai darah perjanjian. Darah yang ditumpahkan sebagai darah perjanjian. Antara kita dengan Yesus ada yang namanya darah perjanjian. Jadi sebetulnya yang mengesahkan saudara ya, yang mengesahkan sebuah perjanjian baru antara hubungan kita umat Allah dengan Tuhan, itu ada yang namanya darah perjanjian. Jadi darah Yesus itu adalah sebuah perjanjian baru yang mengesahkan hubungan kita umat Allah dengan Tuhan. Gini loh saudara, kita ikut Tuhan dengan iman itu baik. Tetapi alangkah jauh lebih baik lagi kalau kita ikut Tuhan diperlengkapi, disertai dengan sebuah pewahyuan yang berasal dari Tuhan. Dan menurut saya ayat ini sebuah pewahyuan yang luar biasa buat kita. Bahwa ada hubungan antara kita dengan Tuhan, mengesahkannya dengan namanya darah perjanjian. Coba saya mau terangkan pelan-pelan sama saudara, walaupun ada banyak hal yang saya sampaikan sama saudara. Tapi kita lihat dulu tentang darah perjanjian. Coba saudara lihat gambar ini berikutnya. Saya selalu coba memberikan gambar-gambar dan tulisan secara audiovisual supaya Anda gampang nangkepnya gitu ya. Di screen, di layar saudara gampang dicatat pun boleh. Lebih baik itu saudara ya. Saya kasih tulisan begini gambar itu. Zaman dulu kalau orang mau angkat saudara ya, brother gitu ya, jadi blood brother, ada perjanjian darah ya, atau covenant brother istilahnya ya, perjanjian brother, covenant brother gitu ya. Orang kalau mau angkat saudara saling potong nadi ya, lalu darahnya keluarkan, lalu ditempelkan darah mereka, lalu mereka menjadi saudara, namanya covenant brother atau blood brother ya. Darah, ada persaudaraan karena ada darah yang saling ditempelkan. Mereka bukan saudara kandung tapi jadi saudara, kayak saudara gitu. Saling tolong, bersatu hati dan seterusnya. Ada contoh di dalam perjanjian lama, ada orang saling mengangkat saudara jadi brother, perjanjian covenant brother. Persaudaraan antara Daud dan Yonatan itu disertai dengan ikatan perjanjian di hadapan Tuhan. Mereka jadi saudara saling janji di hadapan Tuhan.
Mereka saling memberikan ikat pinggang. Baca di Alkitab ya. Saya nggak terangkan satu persatu. Itu ada arti semua sebetulnya. Saling beri ikat pinggang sebagai persaudaraan. Memberikan jubah. Jubahnya Yonatan dilepas. Jubah anak raja. Jubah seorang putra, raja, pangeran. Jubahnya Yonatan dilepaskan, dipakaikan. Ada lihat gambar itu? Skrinnya ditahan gambarnya. Jubahnya anak raja diberikan kepada Daud. Tetapi jubahnya Daud, jubah seorang gembala yang rendah. Jubah seorang gembala yang hina, yang itu dilepas sama Daud. Dikasih kepada Yonatan, ini jubah gembala yang hina. Yonatan terima. Tetapi jubah anak raja, jubah pangeran itu dikasih sama si Daud. Sehingga hari itu perilaku daripada Daud kayak putra raja, kayak pangeran daripada raja. Saudara, ini perjanjian. Bagikan kita melepaskan jubah lama kita, kehidupan lama kita. Kita kenakan jubahnya Yesus. Makanya ada jubah Yesus, ada darah Yesus yang ditumpahkan, diberikan kepada kita. Makanya ketika kita menghadapi yang namanya tantangan. Bagian-bagian awal ini perhatikan baik. Tentang kuasa darah Yesus. Ketika Anda dan saya diperhadapkan kesukaran. Kita menghadapi yang namanya tantangan, saudara ya. Kita menghadapi yang namanya gangguan-gangguan setan. Setan iblis coba serang kita. Setan iblis ya kuasa jahat coba menyerang kehidupan kita. Tunjukkan bahwa kita ini punya sahabat, saudara yang namanya Yesus. Yesus pernah berkata, kamu bukan lagi hamba, kamu sahabatku. Bahkan kita dikatakan anak karena ada hubungan darah. Darahnya diberikan kepada kita. Tunjukkan darah Yesus ada dalam hidupku. Jubah Yesus ada padaku. Saya percaya setan akan kabur. Masalah akan pergi, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Setan akan lari dari kita. Karena ada tanda darah. Sebagai kita miliknya Tuhan ada dalam hidup kita. Coba Anda lihat berikutnya. Kenapa darah Yesus disebut darah yang berkuasa? Saya mungkin hanya sedikit memperkenalkan kepada Anda tentang namanya darah perjanjian. Pengertian dari perjanjian itu hampir 5 bahkan 6 barangkali. Tapi gak ada waktu kan saudara ya. Lain waktu tentunya. Nah, kenapa darah Yesus adalah darah yang berkuasa? Karena kita bicara tentang kuasa darah Yesus. Darah Yesus itu darah yang istimewa. Luar biasa darah Yesus. Penuh kuasa, saya katakan berbeda dengan darah kita. Saya teringat, mungkin saya pernah cerita di Jombang sama jemaat. Satu kali saya pernah ketemu sama teman pendeta, hamba Tuhan, kami sama pendeta. Entah dia ngeledek saya, dia bikin joke seperti ini. Dia tanya sama saya gini, Pak Yohanes tahu nggak golongan darah Yesus itu apa? Saya berpikir keras. Dia tanya jenis golongan darah Yesus. Saya coba golongan darah Yesus. Pertanyaan kamu nggak salah. Iya, saya tanya sama Pak Yohanes golongan darah Yesus apa? Saya berpikir keras, saya coba ingat-ingat apa yang saya pernah pelajari. Saya baca dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya coba ingat-ingat keras, nggak ketemu. Nggak pernah saya baca tentang jenis golongan darah Yesus. Bingung kan saudara ya. Lalu saya katakan gini, saya nggak tahu tuh golongan darah Yesus apa. Karena saya ragu dan bingung juga dengan pertanyaan dia. Memangnya kamu tahu golongan jenis darah Yesus apa? Ya tahulah Pak Yohanes. Pak Yohanes ini kurang canggih katanya pengetahuan Alkitabnya. Kaget juga saya dibilang kurang canggih pengetahuan Alkitab. Lalu saya tanya, memangnya Bro tahu itu yang namanya golongan darah Yesus? Ya tahulah Pak, tahu. Apa? Dia langsung nyanyi. Oh darahnya Yesus, oh darah penebus. Saya bilang, wah itu lagu saya katakan. Itu kan oh hanya kalimat tambahan. Bukan berarti golongan darah Yesus oh. Maksud saya cerita ini saya pengen masuk sama saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu golongan darah Yesus itu apa. Tapi tentu saya harus berani berkata kepada saudara. Meskipun kita nggak ngerti jenis golongan darah Yesus apa. Tapi saudara mesti tahu darah Yesus itu darah yang istimewa. Darah yang luar biasa. Harus kita punya iman dan percaya karena kita ngalami. Darah Yesus itu berkuasa dalam hidup kita. Dia punya kuasa itu darah. Kenapa saya katakan kepada saudara darah Yesus berkuasa? Ingat darah yang ada dalam tubuh manusia Yesus. Itu tidak ada campuran secara genetika dari bapaknya Yusuf.
Nggak ada. Karena darah yang mengalir di tubuh kita sebagai anak. Ada kan anak akan punya bapak kan, punya ibu kan. Tahukah saudara, darah yang mengalir di tubuh kita itu sangat dipengaruhi secara keturunan genetika. Itu dari bapak kita, ayah kita, bukan ibu. Itu menurut medis kedokteran. Darah yang mengalir di tubuh kita secara keturunan genetika itu dari ayah kita yang mempengaruhi. Tapi bukankah kita tahu Alkitab Lukas pasal 1, 34, 35 ayatnya dia dikandung oleh Roh Kudus. Makanya darah Yesus istimewa. Darah Yesus berbeda dengan darah kita semua manusia. Gak ada yang sama seperti darah Yesus. Saya baca Lukas 1, 34, 35. 34 saya baca ya. 35-nya sama-sama perkatakan firman. Saya baca 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi tentang mengandungnya Maria? Karena aku belum bersuami, kata Maria. Lihat jawaban malaikat sorga kepada Maria. Sama-sama kita baca 35, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus yang turun atasmu. Dari ayat ini kita tahu Yesus itu dalam kandungan Maria, dia dikandung oleh Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Allah. Tidak ada campur tangan Maria sebagai manusia ibunya. Tidak ada campur tangan genetika darahnya Yusuf. Mereka belum berhubungan suami istri. Jelas Alkitab berkata Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Makanya ada ayat yang mengatakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Saya baca saja ya. Perhatikan ayat ini. Saya mau terangkan di sini. Ini penting buat kita. Yesus sebut Adam terakhir itu dari sorga. Makanya darahnya kudus, darahnya berkuasa. Saya baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama itulah Adam, ya, menjadi makhluk yang hidup luar biasa. Tetapi Adam yang akhir itulah Yesus, sebut Adam yang akhir, menjadi roh yang menghidupkan. 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, itu Adam. Tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Itulah Yesus disebut sebagai makhluk rohania. Terus yang ke-47. Bersama kita membaca 47. 2, 3. Manusia yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari mana? Sorga. Adam terakhir itulah Yesus, tubuhnya berasal dari sorga. Bukan dari debu tanah, bukan dari dunia ini. Kita dari debu tanah, berasal dari dunia ini. Tapi Yesus dari sorga tubuhnya. Makanya darahnya yang ada dalam tubuh Yesus tidak sama dengan darah kita. Darahnya berkuasa, darahnya luar biasa, darahnya istimewa, punya kekuatan, punya kuasa, itu darah Yesus. Ini yang kita mau pelajari. Saya teringat ada sebuah cerita yang saya pernah baca, ya, tentang seorang tentara Gurkha. Tentara Gurkha itu tentara bayaran yang dibayar untuk satu tugas tertentu. Satu kali ketika dia tugas di India, dia mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat. Sehingga dia mengeluarkan satu pendarahan yang hebat, coba dimasukkan dirawat di rumah sakit India, darahnya nggak bisa berhenti, keluar terus. Khawatir kehabisan darah, nanti dia bisa mati karena dalam darah ada kehidupan, kita tahu itu. Maka rumah sakit India menerbangkan dia ke rumah sakit Singapura. Begitu nyampe di rumah sakit Singapura, dicek semuanya, saudara ya. Takut kehabisan darah, makanya rumah sakit Singapura para dokter mau transfusi darah pada tentara Gurkha ini. Dan biasanya kita sama-sama ngerti ketika seseorang mau ditransfusi darah, maka dicek dulu jenis golongan darahnya apa. Dokter cukup kaget ketika mengetahui jenis golongan darah dari tentara Gurkha. Golongan darah orang ini langka, AOB golongan darahnya.
Saya pernah baca kalau nggak salah ada minimal setahu saya ada 10 jenis golongan darah. Ya, tetapi golongan darah AOB yang dimiliki oleh tentara Gorkha ini langka. Saya pernah baca kurang lebih cuma 12 orang minimal yang ada di dunia yang punya golongan darah AOB. Cuma 12 orang. Makanya sulit ketika dicari di bank-bank darah di Singapura, cari di rumah sakit Singapura cadangan golongan darah AOB. Nggak ada. Lalu secepatnya supaya orang ini nggak mati kekurangan darah, kehabisan darah. Rumah sakit Singapura menyiarkan ke seluruh dunia, ke rumah sakit kepada para dokter. Coba cari cadangan golongan darah, bank darah di negara masing-masing. Asia nggak ada, termasuk Indonesia, Cina pun nggak ada, Amerika pun nggak ada golongan darah AOB, nggak punya cadangan maksud saya. Tiba-tiba di Eropa mengatakan kami punya golongan darah AOB, dikirimkan, maka selamat hidup ini orang, darahnya langka. Kenapa saya cerita kepada saudara hal ini? Ada orang golongan darahnya langka. Saya mau kasih tahu, golongan darah Yesus bukan cuma langka, walaupun kita nggak tahu jenis golongan darah. Bukan cuma langka loh darah Yesus berkuasa. Darah Yesus itu luar biasa. Nah saya mau coba bagikan sama saudara tentang kuasa darah Yesus buat kehidupan kita umatnya. Yang pertama, darah Yesus berkuasa menguduskan kita. Kita sering tahu itu kan, darah Yesus menguduskan kita. Mari saya terangkan ini. Ibrani 13 ayat 12. Darah Yesus menguduskan kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ini yang pertama saya coba bagi sama saudara tentang kuasa darah Yesus. Yang pertama kuasa darah Yesus adalah menguduskan kita. Kita dikuduskan oleh darahnya. Nah kata menguduskan dalam bahasa Yunani teks asli disalin dengan kata hagiazo. Hagiazo artinya membuat menjadi kudus. Jadi berarti tadinya nggak kudus dijadikan kudus gitu ya. Untuk apa Yesus dengan darahnya menguduskan kita? Supaya kita bisa datang sama dia. Untuk apa darah Yesus menguduskan kita? Status kita tadi gak kudus, gak benar dibenarkan, gak layak dilayakkan. Supaya kita dikuduskan, layak datang kepada dia, layak bisa masuk hadiratnya, bisa memanggil namanya, bisa memuliakan dia, bisa memuji dia. Bahkan hidup kita bisa melayani dia. Yang gak layak dilayakkan, yang posisi berdosa dikuduskan. Kuasa darah Yesus itu menguduskan kita. Jadi saudara mulai pagi ini dengarkan firman Allah. Saudara yang sedang mendengar firman berdoa pagi ini bukan kebetulan. Saudara jangan lagi berkata begini, tapi Pak Pendeta masa lalu saya gelap, hidup saya jahat, hidup saya ancur-ancuran berantakan penuh dosa. Saya orang yang najis pendeta, bobrok moralitas saya pejina pendeta. Saya mungkin boleh nggak tahu masa lalumu yang ini itu yang bobrok, yang gelap, yang najis. Tapi dengarkan saya, firman Allah berkata bahwa darah Yesus yang saudara percaya itu menguduskan kita. Salah kita dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus berkuasa menguduskan atau istilah lain menyucikan kita. Dulu kita nggak suci, termasuk saya nggak suci. Meskipun saya mengajar saudara, masa lalu saya juga gelap, masa lalu saya juga nggak benar. Tapi saya bersyukur hari ini saya boleh melayani Tuhan. Saya bisa berseru minta tolong Yesus, tolong saya. Berseru memanggil nama dia yang ajaib berkuasa. Itu karena pekerjaan darah Yesus yang berkuasa. Yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Memanggil namanya yang tidak layak ini dilayakkan. Itu karena darah Yesus yang berkuasa. Menyucikan segala dosa-dosa kita. Menguduskan kita. Itu yang pertama. Saya mau bagi beberapa, jadi saya mau cepat bergeser kepada yang kedua. Kuasa dari Yesus yang kedua itu ini saudara ya. Dia berkuasa mengampuni dosa kita. Ini seringkali diremehkan oleh banyak orang Kristen. Pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus ini suka dianggap biasa oleh orang Kristen. Pengampunan biasa. Padahal ini luar biasa.
Pengampunan yang dikerjakan oleh kuasa darah Yesus itu bukan hal yang biasa loh saudara. Pengampunan yang dikerjakan oleh darah Yesus itu adalah hal yang luar biasa. Coba kita baca ayatnya dulu ya. Matius 26 ayat 28. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Darahnya ditumpahkan yang kita percaya di atas kayu salib. Itu ditumpahkan dikatakan untuk pengampunan dosa. Pengampunan dari kata aphesis. Aphesis artinya adalah membebaskan dari hukuman. Tahukah saudara, setiap dosa yang kita buat, setiap kejahatan yang kita lakukan, itu ada resikonya. Setiap dosa yang kita buat itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa menurut saudara? Dihukum kita. Ya, kita akan dihukum bahkan binasa di neraka kalau darah Yesus tidak mengampuni kita. Makanya darah Yesus itu membebaskan kita dari hukuman. Dan cara dia membebaskan itu dengan darahnya ditumpahkan. Kalau Anda melihat film The Passion of Christ, darah yang ditumpahkan di atas kayu salib itu luar biasa ya. Sampai terakhir tombak itu ditombakin di lambung Yesus yang keluar air kan. Kenapa? Karena tetes demi tetes darah itu udah habis, tinggal air yang keluar, darahnya udah habis. Ada lagu lama berkata, setetes darah Yesus yang suci. Setiap tetes itu suci. Setiap tetes darah Yesus itu berkuasa mengampuni kita. Aphesis membebaskan kita dari hukuman. Akibat dosa harusnya kita dihukum. Akibat dosa harusnya kita terkutuk di api neraka. Tapi Tuhan bebaskan kita dari hukuman. Karena hukuman dosa ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dia pikul dosa kita di tubuhnya. Dia tanggung dosa seisi dunia di tubuhnya. Dipakukan, dipikul di atas kayu salib. Sehingga dia yang menanggung itu hukuman buat kita. Lihat sengsaranya Yesus. Kalau Anda lihat tadi saya bilang The Passion of Christ film itu. Itu Yesus dicambuk. Jadi malam setelah dia ditangkap. Pagi itu dia dicambuk tubuhnya. Hancur loh kayak bakso dicacah. Karena cambuk itu yang di film itu mendekati asli kayak di Alkitab ceritanya. Cambuknya bukan kayak cambuk di Indonesia. Satu julur ceter, enggak. Persis di film itu ada 5-6 julur di situ. Ada beberapa julur maksud saya. Lalu di ujungnya kayak ada bola yang ada giginya, kayak ada pancingnya. Begitu dicambuk 4-5-6 julur, ceplah saudara ya. Itu begitu ditarik, daging tercabik. Berapa julur itu jumlahnya, enggak tahu pasti kita. Cat, ditarik, copot lagi dagingnya. Dicacah kayak bakso. Para teolog pernah berkata, pada waktu Yesus pikul salib setelah dia dicambuk itu kan melewati jalan yang namanya Via Dolorosa. Para teolog berkata, itu bukan cuma darah yang menetes, yang mengalir di sepanjang jalan Via Dolorosa. Itu ceceran-ceceran cacahan daging Yesus di punggung, itu ikut jatuh sepanjang jalan itu. Ngeri. Itu darah mengalir. Belum lagi mahkota duri di kepalanya mengalirkan darah. Tangannya disalib, darah mengalir. Kakinya darah mengalir. Terakhir tombak blak masuk di lambungnya. Darah gak keluar lagi. Baca Alkitab. Yang keluar apa? Air. Kenapa? Setiap tetes darah sudah habis. Untuk apa? Mengampuni dosa kita. Dia tanggung di dalam tubuhnya segala dosa kita. Makanya darah Yesus berkuasa yang kedua. Mengampuni kita. Membebaskan kita dari hukuman. Banyak orang menganggap biasa pengampunan. Padahal itu luar biasa. Makanya seorang psikiater yang bernama Menninger, ya Karl Menninger itu pernah berkata, kalau kita bisa meyakinkan orang yang di rumah sakit jiwa karena gangguan jiwa, meyakinkan mereka bahwa dosa mereka sudah diampuni, maka Karl Menninger berkata begini, psikiater ini, 75% besok harinya itu orang-orang di rumah sakit jiwa itu akan keluar. Kenapa keluar? Sembuh. Menarik loh perkataan seorang psikiater terkenal di dunia bernama Karl Menninger. Kalau kita bisa meyakinkan orang yang gila di rumah sakit jiwa bahwa dosamu, kesalahanmu sudah diampuni, maka 75% besok paginya bebas dari gilanya.
Kenapa? Dosanya diampuni. Kesalahan yang dia pernah buat diampuni. Karena banyak orang terganggu jiwanya, stres, depresi, jadi gila. Kenapa? Trauma dengan kesalahan. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang alami seperti ini. Stres hidupnya, susah. Kenapa? Trauma dengan kesalahan yang dia buat sampai orang jadi gila. Kita sering dengar itu kan. Misalnya orang investasi dagang salah. Bikin usaha, dia pikir berhasil sukses, keluarganya ikut senang dengan kesuksesan, ternyata bangkrut. Miskin, ekonomi gak punya lagi keuangan. Rumah tangganya, istri, anak jadi susah. Dia menyesal dengan kesalahannya. Trauma dengan dosa-dosanya. Merasa berdosa. Merasa bersalah dengan istri sama anak-anaknya. Itu trauma. Kesalahannya menghantui dia. Kesalahannya mengejar dia setiap detik, setiap menit. Aku yang salah, bikin istri, bikin anak jadi susah, bikin bangkrut gak punya apa-apa. Dulu rumah megah, sekarang rumahnya gedek misalnya, ngontrak dan segala macam. Penderitaan itu membuat dia rasa bersalah. Ada macam-macam, ada kebakaran rumah misalnya, karena orang mabuk saja kehidupannya atau judi saja. Istrinya panggil dia gak matong ramal terus rumah udah habis kebakar dan segala macam. Ada banyak cerita orang jadi gila, pikirannya terganggu. Kenapa? Merasa bersalah dan berdosa kepada Tuhan, kepada keluarganya, atau gagal dagang ini itu. Keputusan yang salah yang pernah dia buat. Dan macam-macam dosa yang ada. Makanya saudara ya, pengampunan itu sesuatu yang penting. Dan hari ini kita mesti ngerti, segala kesalahan kita di masa lalu itu sudah diampuni oleh Tuhan lewat kuasa darahnya. Dibebaskan dari hukuman. Bahwa ternyata setiap dosa kita itu punya konsekuensi gini. Kita dihukum. Yunus itu pernah bikin salah loh, kan nurut sama Tuhan. Badai itu datang loh. Ada dan saya itu akan dibebaskan dari hukuman. Tidak ada lagi penghukuman di antara kita. Kenapa? Darah Yesus. Neraka itu bukan bagian kita. Darah Yesus sudah menyucikan kita dan mengampuni kita. Yang ketiga, dengan cepat. Karena waktu saya pendek di sini ya. Yang ketiga, darah Yesus berkuasa membenarkan kita. Roma 5 ayat 9. Ayo sama-sama kita baca 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata membenarkan, dibenarkan oleh darahnya, disalin dengan kata dikayu. Dikayu artinya berubah menjadi tak bersalah. Dari kalimat merubah jadi tidak bersalah. Berarti posisi kita tadinya bersalah. Ya, posisi kita berdosa, bersalah. Tapi karena kita percaya kepada kematian Yesus. Yesus di kayu salib mencurahkan darahnya yang kudus dan berkuasa itu. Kita percaya kepada kuasa darahnya. Maka darahnya itu yang pertama menguduskan kita, mengampuni kita. Lalu kemudian apa? Membenarkan kita. Posisi kita yang tadinya gak benar, yang salah, ya jadi dibenarkan. Merubah posisi. Jadi hari ini kita mesti ngerti ya, darah Yesus itu merubah posisi kita. Dari seorang berdosa, jadi orang yang benar terima anugerah. Jadi orang yang tidak layak, sekarang kita bisa berkata, aku layak datang di hadapanmu. Bisa dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan. Makanya masa lalumu jangan lagi menghantui saudara. Kalau orang yang masih dihantui masa lalu yang berdosa, kebejatan, salah yang dia pernah buat, belum beres ya dengan pengampunannya. Termasuk ini dibenarkan. Jadi darah itu merubah posisi kita. Berubah menjadi anak-anak Allah. Berubah posisi kita nggak ada apa-apanya jadi menjadi anak Allah, bahkan punya kuasa. Saya masuk bagian yang terakhir. Lihat yang keempat saudara ya. Kuasa darah Yesus dia berkuasa mengalahkan kuasa iblis. Sama-sama kita baca ayatnya. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 ya. Saya baca ayat 10 ya. 11-nya sama-sama. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-11, 2, 3.
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang keempat, kita belajar tentang kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus itu dikatakan mengalahkan iblis, mengalahkan si pendakwa. Saya baca ya. Dan mereka mengalahkan dia. Dia ini si setan, si pendakwa, tukang tuduh-tuduh sama kita. Kita udah diampuni, setan katakan, lu belum diampuni, lu bejat, lu dosanya banyak, kamu gak layak. Kalahkan dia dengan darah Yesus. Setan suka menyerang kita, suka bikin masalah, bikin susah, bikin tragedi, bikin persoalan. Ketika setan datang menyerang, kuasa setan menyerang saudara, lawan dia dengan darah Yesus. Keluarkan dari mulutmu darah Yesus yang berkuasa. Setan dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Saya suka berkata, berbagi pengalaman dengan jemaat di Jombang. Begini saudara ya, saya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan, saya itu gak pernah melewatkan dalam hidup saya satu hari pun untuk tidak melepaskan kata darah Yesus di mulut saya. Setiap hari saya gak pernah lewatkan satu hari pun. Bangun tidur tadi pagi saja, saya buka pintu, saya naik mobil, saya berkata darah Yesus. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Tapi darah Yesus gak pernah lepas, gak pernah lewat. Saudara, selalu saya keluar kaki melangkah darah Yesus. Apalagi pada waktu malam hari, ketika kami mau tidur, saya selalu berdoa atau pimpin doa, saya berkata apa? Darah Yesus lindungi keluargaku, lindungi rumahku. Lindungi aku, istri sama anak-anak dengan kuasa darah-Mu. Karena aku percaya darah Yesus sebagai pelindung yang berkuasa menjaga, melindungi. Setan kadang suka serang kita gak tahu, sadar gak sadar, tahu gak tahu. Setan suka serang, boom dengan panah apinya. Serang dengan macam-macam hal dengan kuasa jahatnya. Tetapi ketika darah Yesus bentengi kita, setan kuasanya pasti dikalahkan. Saya pernah sharing. Ada seorang bersaksi, anak Tuhan ketika itu minta saya doakan. Bukan jemaat, tapi orang di luar kota Jombang, tetangga Jombang gitu maksudnya. Gak jauh-jauh dari Jombang. Bukan jemaat, tapi saya diminta tolong saya hadir mendoakan. Karena saya pikir saya hamba Tuhan, toh saya dipanggil Tuhan untuk siapapun itu umat. Ketika saya doakan, ada banyak sih beberapa orang-orang alami seperti itu, saya doakan. Yang pegang jimat-jimat di rumahnya, bersihkan jimat berapa kali. Bukan jemaat pun saya bantu gitu saudara ya. Nah ini ketika saya datang sama dia, saya suruh mendoakan. Tapi dia udah ngalami kemenangan. Lalu dia cerita, dia itu punya toko, pertama 1 ruko. Kemudian dia beli 2 ruko, kemudian dia 3 ruko dia beli, besar. Ada orang gak suka, biasalah dagang begitu seperti orang gak suka. Orang main dukun di dunia ini, itu udah berurat akar, susah dihilangin di tanah Jawa bahkan di tempat saudara yang ada. Ya. Si anak Tuhan yang saya datang, si bapak ini gak ngerti apa-apa sebetulnya peristiwa itu. Gak sadar, kayak kita gak tahu apa-apa. Tapi setan serang ternyata. Jadi ada tetangganya dia di ujung sana yang punya toko yang hampir sama dengan dia jualannya. Itu ternyata satu kali si bapak ini lihat anak Tuhan ini. Ketika dia malam-malam keluar ke halaman, dia lihat ada kayak api di atas langit. Kayak obor api lah begitu ya, dia cerita. Itu jalan dan tiba-tiba jatuh berdiri di rumahnya, di atas atapnya. Nggak ada bunyi tapi jatuh. Seperti itulah kurang lebih. Tapi si anak Tuhan cerita sama saya. Dengan gak sadar, gak ngerti apa-apa. Dia kalau nyapu halaman pada waktu pagi kadang ketemu paku yang banyak. Dia bingung paku bangunan dari mana. Dia ketemu kadang-kadang kelabang dalam jumlah yang banyak juga. Bukan 1-2 ekor, banyak. Gak tahu banyak itu berapa ya, saya gak tanya ya. Kadang ketemu sama ular 1-2-3 ekor. Dari mana tuh ular? Ada saja tuh ular. Ketemu kalajengking yang jumlahnya banyak juga. Dia gak ngerti, dia bunuh aja dalam nama Yesus. Dan segala macam bla bla bla. Satu kali saya singkatkan ceritanya karena waktu. Tiba-tiba ada seorang pembantu dari rumah sebelah sana, gak jauh pojok sana. Yang punya toko sebelah. Utusan dari yang punya rumah itu datang. Bapak diundang datang ke rumahnya Bapak, bos saya. Ada apa? Bos saya sakit Pak, wajahnya bengkak, tangannya bengkak, kakinya bengkak. Terus perutnya buncit jadi besar. Bapak minta tolong undang Bapak ke sana. Singkat kata, si anak Tuhan cerita sama saya datang ke rumahnya. Kaget tetangganya sakit. Pak ini namanya sakit. Buncit perutnya, wajahnya pun bengkak. Tiba-tiba singkatnya si bapak sebelah sana yang suka kirim-kirim ternyata ngomong begini.
sama anak Tuhan ini, Pak, selama ini saya buat jahat sama Bapak, saya kirim-kirim hal yang jahat, paku saya ngaku, kala jengking, kelabang dan segala macam. Tapi ternyata saya heran, saya kirim yang jahat-jahat itu mental terus, gak bisa masuk rumah Bapak, gak bisa kena Bapak. Maaf Pak, saya mau tanya, pelindungnya Bapak siapa? Dukunnya Bapak siapa? Anak Tuhan berkata, Pak, saya gak punya dukun. Saya gak punya dukun sebagai pelindung. Pelindung saya Yesus. Ya, saudara, nama Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Saya ingin hari ini Anda mengerti, darah Yesus berkuasa melindungi setiap kita. Darah Yesus yang keluar di mulut kita itu mengalahkan kuasa si jahat. Dan saya praktek ngalami itu. Bagi saya banyak kan kadang orang ada ikatan setan dan segala macam dirasuk setan kan sering mendoakan. Makanya saya sadar setiap hari saya gak pernah melewatkan dari mulut saya berkata, darah Yesus jaga aku, lindungi dan keluargaku. Itu yang saya buat. Dan hari ini saya mau katakan, darah itu berkuasa menguduskan kita, membenarkan kita, mengampuni kita, bebaskan dari hukuman. Bahkan dari Yesus berkuasa mengalahkan kuasa iblis.